Baru saja berdamai dengan salah satu pelapor bernama Cleopatra. Lagi-lagi nama Reza Herlambang kini kembali mencuat usai diserang oleh mantan rekannya Kiki Kanu. Sebagaimana diketahui, Kiki Kanu merupakan orang pertama yang mengungkap adanya modus penipuan yang diduga dilakukan oleh Reza Herlambang. Namun, kendati hal tersebut telah terblow up, Kiki Kanu justru dibuat kecewa oleh Reza. Lantaran, sang musisi dianggap tak memiliki itikat baik untuk meminta maaf selayaknya yang dilakukan Reza terhadap Cleopatra. Dengan ketidakadaan niat baik dari Reza, secara terbuka Kiki Kanu pun meminta agar mantan rekannya itu untuk meminta maaf dan mengakui semua penipuan yang telah ia lakukan terhadap dirinya. Lantas, benarkah Kiki sudah menutup pintu damai dan akan segera melaporkan Reza ke polisi? Malam saya lihat dia ada preskon untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu temannya. Saya nggak bisa bilang korbannya juga, mungkin temannya, menyelesaikan hutang piutang mengenai lagu di Polres Jakarta Utara yang tadinya pun saya akan hadir di situ gitu. Tapi ternyata saya kayak agak disetting sama Reza gitu. Jadi saya sangat kecewa dengan statementnya Reza Herlambang dengan lawyernya itu yang seolah-olah menyudutkan saya, seolah-olah saya ini jadi seolah-olah dari perkataannya itu mengarah ke saya. Semua statement saya selama ini adalah kebohongan publik. Di awal saya minta tabayun, saya minta perdamaian. Orang pada bilang saya dihujat, laporin dong terus gitu. Saya nggak mau. Saya melihat keluarganya, saya ingat mamahnya, saya ingat mamahnya di sana, mungkin dia juga sedih kali kalau saya ngelaporin Reza gitu. Saya bilang, selesaikan dulu Cleopatra. Iya kan? Selesaikan Cleopatra, kalau lu punya uang, bayarin aja ke Cleopatra. Selesaikan, tapi satu gue minta, oke, lu tidak ngasih gue 17 juta, tapi lu bilang pas preskon dengan Kak Cleo itu bilang, bahwa sebut nama saya, minta maaf secara media. Tapi dia tidak melakukan. Akhirnya saya tuh udah semalam tuh ke puncak, saya udah sholat, udah istighfar. Gini, saya tidak mau dendam dalam hidup saya selama 8 tahun. Saya tidak mau menyakiti hati saya mau berdamai dengan diri saya sendiri. Saya nguber-nguber dia selama 1 tahun ini untuk menagih hak saya. Saya mau, dari awal saya mau cuman uang 17 juta dibanding uang yang miliaran yang udah dia makan. Karena ada historinya 17 juta itu. Karena dia menipu saya untuk berobat mamanya, tetapi dengan hari yang sama dia dipakai untuk hura-hura. Saya tidak ikhlas, saya tidak ridho lillahi ta'ala, dan saya akan mengungkap lagi uang yang miliaran saya yang dia pakai. Sudah tertutup pintu damai. Buat saya. Ada satu kalimat Reza dan lawyernya yang bilang, selain dari masalah ini, kalau ada orang di luar sana yang membilang saya penipu, silahkan buktikan secara hukum. Silahkan laporkan saya. Sedangkan kalian boleh lihat di Google, korban-korbannya tidak ada yang pernah ngomong penipu. Hanya saya, Kiki Kanu, yang bilang Reza Herlambang adalah penipu. Berarti kan mengarah ke saya. Padahal sebelumnya Reza menghubungi saya, sudah meminta maaf secara pribadi, dan saya suruh diem. Makanya mungkin ada wawancara dengan salah satu kemarin saya smooth, Ki tolong backup gua mengenai Aliando, karena memang dan itu memang kebenaran, semuanya saya berimbang. Tentang Aliando memang saya bilang waktu hanya Aliando, saya waktu masuk ke manajemennya itu emang ada Aliando, tapi saya tidak bilang bahwa akhirnya berkembang liar gitu. Reza diserang oleh fans clubnya Aliando bahwa OCDC-nya Aliando itu gara-gara, dan saya mengcounter itu gitu, bahwa bukan karena Reza. Ada statement saya di infotainment kemarin di media. Yang kedua, dia sangat keberatan dengan IVA dan Shopcase. Dia minta tolong ke saya, tolong diluruskan tentang IVA dan Shopcase, karena IVA dan Shopcase ini sudah selesai di 2014, saya yang membayar. Dan itu saya oke, saya ikutin. Saya terangkan di interview itu bahwa, dan saya juga sudah bilang ke IVA dan Shopcase, saya udah warning dari awal.
Iva, Sokes, jangan terlalu banyak bicara karena kamu sudah selesai. Karena sudah selesai secara lagu, secara video klip, secara pembayaran, walaupun itu uangnya Reza dari saya. Oke, aku terangkan kemarin. Bagi saya oke. Saya tidak menggebu-gebu lagi kan kemarin kan. Jadi saya juga diserang netizen kemarin, lu menggebu-gebu, tapi lu sekarang kok jadi kayak ngebelain gitu. Karena saya bilang, Reza menghubungi saya cuma minta, lu mau ke Jakarta Utara ya? Saya nggak mau, lu minta maaf ke gue secara pribadi. Kalau mau denger nanti saya kasih lihat, saya dengerin ya, Reza minta maafnya ke saya. Yang gue minta adalah, lu membawa uang 17 juta, dan permintaan maaf ke saya, dan mengatakan kebenaran apa yang saya omongin selama ini di hadapan media, karena ini sudah terblow up. Oke Ki, gue akan ikutin. Atau saya akan datang ke Polres Jakarta Utara, kita tabayun. Kita tabayun di situ, kita ketemu sekalian, saya case close. Saya udah nggak mau ngebahas lagi. Kita duduk setelah itu dengan Keleo, baru preskon dengan saya bahwa kan gini nih. Saya perlu luruskan. Sekarang saya tanya ke kalian, yang pertama memblow up masalah Reza Herlambang, kejahatannya, penipuannya, hutangnya siapa? Kiki Kanu. Betul nggak nih? Sepakat nggak? Betul dong. Siapa yang tahu kasusnya Cleo selama 8 bulan ini? Nggak ada. Siapa yang tahu seorang Cleo melaporkan Reza Herlambang? Nggak ada. Siapa yang tahu Iva pernah dirugikan oleh Reza Herlambang? Siapa yang tahu Rita Hasan belum selesai lagunya dan promonya? Karena saya melihat tayangan ya, saya sebut nama, karena saya melihat tayangan di YouTube, ada Rita Hasan, ada Iva, ada Lutfi gitu. Semua belum terblow up, hanya Kiki Kanu yang speak up. Betul? Nah, sekarang dengan adanya saya, kasus Cleo kan jadi cepat dan terselesaikan. Karena Reza muncul. Karena selama ini kan Cleo ini mencari-cari Reza Herlambang di mana. Setelah saya blow up, akhirnya terjadi pembayaran sampai alhamdulillah saya membantu orang. Terlepas dari ungkapan kekecewaan yang dilayangkan oleh Kiki Kanu, sebelumnya Reza Herlambang diketahui baru saja berdamai dengan salah satu korban bernama Cleopatra. Kendati hal tersebut telah terjadi, pihak Reza Herlambang pun akhirnya juga turut menjawab perihal pemberitaan negatif yang terus menerpa. Sebagaimana diungkapkan, pihak Reza Herlambang pun menegaskan bahwasannya akan menindak secara hukum jikalau ada oknum yang menuding sebelum adanya putusan dari pengadilan. Lantas, seperti apakah ungkapan Reza Herlambang mendengar banyak sekali oknum yang menuding dirinya sebagai seorang penipu? Setiap orang punya hak untuk berbicara, tapi buat saya adalah kepastian hukum itu lebih penting buat saya. Jadi kalaupun berbicara mudah-mudahan didasari dengan hukum yang baik. Jadi kita tidak bisa berstatement di ruang publik juga baik, karena saya warga negara yang baik. Saya insya Allah jadi adindanya abang, dan insya Allah abang juga percaya saya warga negara yang baik. Jadi buat saya setiap kita bicara apalagi ini semuanya harus didasari dengan hukum yang baik. Jadi supaya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu ya Bang ya. Tapi balik lagi, setiap orang punya hak. Ini negara demokrasi, setiap orang boleh berkomentar. Saya juga tidak ingin menyampaikan bahwa diri saya harus disukai semua orang. Pasti ada yang tidak suka juga, itu hak kembali kepada masyarakat. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara hukum pastinya akan ada hukum dan yang memang sudah berlaku, yang memang itu nggak bisa digeser-geser. Jadi buat saya itu sih. Ya jadi kalau buat saya sih, ini kan juga banyak sekali pemberitaan di luar sana yang mungkin baik atau buruknya kembali lagi kepada netizen. Cuman sekali lagi saya juga udah konsultasi sama pihak pengacara, juga sharing-sharing sama abang-abang saya yang di sini. Buat saya manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi bukan berarti ketidaksempurnaan itu 100% manusia itu bisa disalahkan secara tanpa ada dasar hukum yang jelas gitu ya Bang ya. Jadi buat saya mudah-mudahan ini tidak ditambahkan atau dikurangi atau digoreng-goreng seperti yang lain-lain, karena tujuan kita semuanya baik. Dan buat saya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Mereka itu semuanya siapapun adalah keluarga saya, sahabat saya. Jadi buat saya baik dan silaturahmi indah itu lebih enak gitu. Jadi buat saya gitu. Jadi kalaupun apapun ke depannya bisa kita bicarakan dengan baik semuanya untuk bisa lebih baik ke depannya. Status seseorang itu baru sah bisa dinyatakan baik itu penipu atau bukan dari putusan pengadilan. Ya.
Jadi sepanjang belum ada putusan pengadilan, semua sama di mata hukum. Nah, jadi kalau ada pihak-pihak yang sudah langsung mendahului putusan pengadilan, itu punya konsekuensi tersendiri, ya, punya konsekuensi hukum yang tidak main-main, termasuk dengan Undang-Undang ITE. Nah, jadi kami berharap bahwa jangan dulu mendahului putusan pengadilan, sehingga orang bisa hati-hati dalam berbicara. Tapi sekali lagi, Reza ini juga tetap bukan orang yang sempurna, dia juga tetap memaafkan apabila melihat ada orang-orang yang coba menghakimi, tapi dia selalu bilang, sudah, kita maafkan aja. Tapi sekali lagi, dengan ada perdamaian ini, kami tim lawyer memohon agar tidak ada lagi pihak yang menggoreng dan menyimpulkan atau mendahului putusan pengadilan.